Halo semuanya, selamat datang kembali di channel ini. Jumpa lagi dengan saya Vicky Impong. Semoga kalian semuanya selalu dalam keadaan yang sehat. Segera kita akan kembali lagi menyaksikan cuplikan video yang sudah saya rangkum untuk memberikan kalian semua tambahan informasi terupdate tentang perpolitikan di tanah air ini. Dan tanpa perlu banyak basa-basi, kita akan segera bahas videonya satu persatu. Let's go. Pemilihan pilkada itu dilakukan oleh DPRD itu tidak akan menghilangkan praktek politik uang kok. Ini akan menutup ruang orang-orang baik, orang-orang hebat, dan rakyat biasa untuk menjadi pemimpin di negara ini. Betul. Itu pertama. Yang kedua, jikapun pemilihan pilkada itu dilakukan oleh DPRD, itu tidak akan menghilangkan praktek politik uang kok. Bisa saja jumlahnya makin mahal untuk mencalonkan diri dari partai politik saja. Itu mungkin maharnya akan lebih besar. Untuk meyakinkan sejumlah DPRD memilih, itu juga jumlahnya cukup besar. Coba bisa dibayangkan, di kabupaten dan kota tertentu, jumlah DPRD-nya 50 orang. Untuk menang misalnya dia cukup 26. Kalau setiap anggota DPRD minta 1M, kan sudah 26M. Kalau setiap anggota DPRD jual mahal misalnya 2M, kan tinggal dikalikan. Kalau minta 3M, tinggal dikalikan. Jadi duitnya itu bergeser bukan kepada rakyat, tapi kepada elit. Ini yang saya kira menjadi bahaya. Pemilihan pilkada itu dilakukan oleh DPRD. Ini juga masuk akal juga teman-teman ya. Pak Prabowo harus mempertimbangkan untuk menyampaikan hal ini. Ya mohon maaf, saya punya harga diri sebagai warga Jakarta. Kalau saya ikut di dalam pemilihan ini, terlibat untuk memilih calon salah satunya, maka sepertinya saya menggadaikan harga diri saya yang telah dibegal oleh mereka. Berarti saat ini anak Abah sudah menggadaikan harga dirinya ke pasangan Pramono dan Dua. Bukan saya. Udahlah, mereka nggak bisa pegang kata-kata mereka. Jadi maklumi lah. Pemecatan terhadap Saudara Joko Widodo, Saudara Gergi. Pak Jokowi sudah sah dipecat oleh Partai PDIP. Apakah Anda semuanya, rakyat Indonesia, masih mau memberikan suara Anda kepada Partai PDIP di 2029 nanti? Pak Jokowi dan keluarga, kami sebagai rakyat Indonesia berterima kasih sekali kepada Partai PDIP yang sudah memecat Anda. Dan untuk kedepannya, kami sebagai rakyat Indonesia siap untuk tidak memilih banteng lagi di 2029 dan seterusnya. Terima kasih Pak Jokowi. Kalian tahu kenapa PDIP memecat Joko Widodo? Karena beliau tidak lagi menjadi presiden. Aku mau tengok dulu kalau sempat jadi presiden Bapak Joko Widodo. Nggak berani orang itu mecat. Karena sudah lengser makanya dipecat. Kan begitu. Coba kalau misalnya dia masih jadi presiden, nggak akan berani pecat. Kita buktikan, tapi udah terlambat. Jadi itu dia. Kalau berbicara masalah partai, ku bilang sama kalian ya, untuk elit-elit di PDIP terlalu gampang untuk Bapak Joko Widodo memilih partai mana yang mau dimasukinya. Coba bayangkan kalian, Partai Amanat Nasional itu buka ruang, Partai Golkar itu buka pintu, apalagi Gerindra itu sudah buka gerbang, bukan cuma ruang dan pintu tapi buka gerbang. Itulah dia, ya. Jadi kalau berbicara Bapak Joko Widodo, ya, oleh karena leadershipnya, oleh karena memang visi misinya membangun bangsa selama ini, sedangkan bangsa Indonesia 10 tahun ini dibangunnya, apalagi sebuah partai, kan begitu? Sekarang gini, kita challenge saja lah. Hasto Kristianto, kalau dipecat PDIP kau mau kemana kau lari? Lari di tempat tuh. Yakin aku tidak ada partai yang mau menerima kau kecuali partai umat. Ya nggak tahu juga, mungkin juga partai umat juga nggak akan mau menerima kau. Kan begitu.
Ya, jadi jangan kau kecilkan Bapak Joko Widodo, Pak Hasto, ya. Karena gimana pun juga, Bapak Joko Widodo itu sudah pernah mendapatkan approval rate sebesar 80,8%. Yang jadi pertanyaannya, kau pernah nggak? Pernah nggak? Pernah nggak dapat approval rate seperti itu? Kalau nggak pernah, nggak usah ngomong kau. Gitu, apalagi jujur saja ku bilang ya, semua ketua umum sekarang mengharapkan untuk Bapak Joko Widodo masuk ke dalam partai mereka. Tapi tahu enggak kalian, jujur aja ku bilang, ini sebetulnya perkataan dari ketua umum partai ini ya, yang ku dengar langsung itu PAN, Golkar dan juga Gerindra. Ini sebetulnya basa-basinya ini, biar tahu kalian. Kenapa basa-basi? Sebetulnya mereka tuh mau berharap, ya kan? Tapi bisa dikatakan harapan itu ya nggak akan terjangkau. Karena apa? Karena Presiden Joko Widodo itu lebih besar daripada partai. Gitu loh. Mereka sebetulnya antara iya dan tidak gitu. Aduh, kalau kutawarkan segan, takutnya nggak mau, kan begitu kan? Iya kan, kalau nggak ditawarkan contohnya peluang bisa sayang, bisa lepaskan begitu. Kapan lagi coba ya partai kita dimasuki oleh orang nomor 1 yang disukai oleh rakyat Indonesia. Itu. Tapi tahu enggak kalian, aku jujur aja aku bilang, mereka ini pasti tahu kalau Bapak Joko Widodo rencananya akan bikin partai baru. Jokowi tak lihat lagi akui PDP Projo siap menyambut jika jadi partai politik. Saya percaya itu partai Pak Jokowi seketika akan besar karena pendukungnya begitu loyal, teman-teman ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi Sitorus partai PDP siap memasukkan Gibran. Apa lagi? Pertanyaan saya singkat aja buat Pak Deddy Sitorus. Selama ini partai Bapak yang membawa Jokowi menjadi presiden. Kami mungkin semua mau memaafkan dosa-dosanya itu, asalkan mampu nggak partai Bapak ini mengadili Jokowi. Kedua, selama 10 tahun partai Bapak tuh turut menikmati. Terus ngapain aja apa yang sudah dilakukan, kok sekarang seolah-olah jadi korban. Kami peduli dan akan memaafkan semua itu asalkan mampu gak Gibran dimasukkan, Jokowi diadili. Itu aja yang kami harapkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang di belakang untuk bangsa itu. Sedikit Bung, saya perlu sedikit. Oligarki ini lintas etnik, lintas agama, lintas suku. Ya, lihat saja di kabinet sekarang tuh ada 5 menteri perwakilan salah satu juragan nih. Ya, jadi ngacon. Kenapa? Alah, kalian udah tahu, pura-pura nggak tahu. Ya, yang ini saking banyaknya duit, selalu nanya, gua ngerjain siapa ya besok? Ya, ini ngeri nih. Ini bisa mengendalikan banyak hal. Sampai dalam kabinet bisa 5 tuh barang. Jadi saya bayangkan ya, ada sebuah proyek namanya Food Estate di Merauke. Itu dialokasikan 6 triliun cetak sawah, irigasi dan jalan. Panjang jalan 150 km. Tahu apa isinya sepanjang 150 km? Kebun sawit 425.000 hektar. Gila nggak? Jadi jangan dikira Food Estate yang dikejar, kagak. Yang dikejar tuh kebun sawit. Ya, PSN di di PIK, Masya Allah, dari mana tuh urusannya PSN? Yang di Serpong, kok nggak ada gempa bumi ya di tempat itu ya? Ya banyak hal lah. Ya, kalian lihat orang-orang ini ya, orang-orang mereka itu aja teman-teman. Bentar teman. Ya, mereka itu nggak pernah menyadari itu hinaan, cacian, bulian, serangan kalian kepada Pak Jokowi atau sekarang ini kepada Gibran itu adalah sebuah booster, sebuah pendorong untuk Gibran semakin bersinar. Kalian nggak, silahkan kalian lakukan seperti ini terus. Mereka teriak-teriak mau maksulkan Gibran. Jadi kita ini ya, rakyat Indonesia hanya berpatokan dari mereka ini. Siapa yang mereka serang mati-matian, orang itu yang akan kami dukung. Karena
kita tahu bahwa orang-orang seperti mereka itu auranya gelap, teman-teman ya. Jadi otomatis mereka berusaha untuk menyerang terang. Dan selamanya gelap tidak akan pernah bisa menyentuh terang, ya. Karena dia di tempat yang paling gelap manapun, jika ada satu lilin kecil saja menyala di sana, itu di sekitar lilin tersebut kegelapannya akan menjauh dan yang ada hanyalah terang. Mereka adalah aura-aura kegelapan. Ya, bawaannya gelap sih mereka ini, teman-teman ya. Dan mereka nggak menyadari bahwa semakin mereka serang Gibran, semakin mereka memaksulkan Gibran akan semakin naik bukan turun. Dia akan semakin bersinar bukan pudar cahayanya. Ya, kita akan lihat ke depannya. Gibran yang hari ini mau jadi cawapres Republik Indonesia. Mereka serang terus. Jangan-jangan kalian serang terus 5 tahun ke depan Gibran udah jadi presiden. Ya, biarkan saja anjing bergonggong kapila berlalu. Ya, itulah. Nah, peribahasa mengatakan mereka ini anjing menggonggong. Ya, kapila berlalu. Aduh, teman-teman, lucu sekali lihat mereka ya. Orang segerombolan orang-orang yang masing-masing mempunyai peran mereka masing-masing untuk menyerang Gibran, Jokowi, dan keluarganya. Ya, seperti kalian saya melihat ini ya. Kalau Deddy Sitorus itu menyebarkan sebuah banyak tudingan-tudingan kepada Pak Jokowi yang menitipkan pemerintah dia kabinet. Pak Jokowi katanya adalah seorang juragan dan sebagainya. Dia berperan untuk menyerang Pak Jokowi Deddy Sitorus. Di sebelahnya kalian melihat ada si manusia Roy Pancai. Sorry salah sebut ya. Roy Suryo. Ya, Roy Suryo PKTU. Yang bertugas untuk apa? Menyerang Gibran dengan narasi fufu fafanya, ya. Dan di sebelahnya lagi ada siapa ini? Aktor aktris Dirty Food yang menyerang pemerintah Pak Prabowo kemarin. Aduh teman-teman, ya, kalian melihat ada saya tidur lagi sebelahnya, provokator. Mereka yang di sini teman-teman sudah mempunyai peran mereka masing-masing untuk menyerang pemerintah Pak Jokowi dan keluarga. Jadi kita semua sudah tahu siapa mereka. Biarkan mereka teriak-teriak, ribut-ribut, kita silent menjadi itu, mengamati saja dan nanti kita melakukan pembalasan di waktu yang tepat. Asik ya. Oke teman-teman, silahkan kalian tulis di kolom komentar pendapat tentang tanggapan kalian. Saya pamit dulu, see you on the next video and God bless you. Bye guys.